Ya, selamat datang kembali di kuliah online Biologi Migas. Materi kali ini yaitu latihan soal mengenai kematangan batuan induk. Ya, langsung saja kita ke soal nomor 1. Diketahui tabel hasil pengukuran TOC, hidrolisis, dan RO dari 3 formasi, yaitu formasi A, B, dan C, berurutan dari A yang paling atas, B di tengah, dan C yang paling bawah. Hidrolisis terdiri dari S1, S2, S3, dan Tmax. Pertanyaannya, buatlah grafik TOC dalam persen versus kedalaman dalam meter dan tentukan kualitas batuan induk dari setiap formasinya berdasarkan klasifikasi TOC menurut Peters dan Casa tahun 1994. B. Buatlah grafik Tmax dalam derajat Celcius versus kedalaman dalam meter dan tentukan level kematangan dari setiap formasinya. C. Buatlah grafik RO dalam persen versus kedalaman dalam meter dan tentukan perkiraan warna spora dari setiap formasinya berdasarkan tabel menurut Kansler dan kawan-kawan tahun 1978 dalam Herianto tahun 2007. Dan D. Buatlah diagram Van Crevelen hidrogen index versus oksigen index dan tentukan tipe kerogen beserta jenis migas yang dihasilkan dari setiap formasinya. Jawabannya yaitu kita mulai dari poin A. Buatlah grafik TOC dalam persen versus kedalaman dalam meter dan tentukan klasifikasi TOC dari setiap formasinya. Kita tampilkan dulu tabel data, lalu kita pilih kolom kedalaman dan TOC, kita buat grafik kosongnya, kemudian kita tandai nanti formasi A berwarna hijau dengan simbol segitiga, formasi B dengan warna oranye bulat, dan formasi C warna merah bentuk kotak. Yang pertama, formasi A kita plot dalam grafik. Selanjutnya, formasi B kita plot juga dalam grafik. Dan yang terakhir, formasi C kita plot juga dalam grafik. Nah, setelah itu kita lihat referensinya. Di sini sesuai dengan pertanyaan, kita ambil dari referensinya Peters dan Casa. Klasifikasi TOC seperti yang kita tahu dari mulai buruk atau poor, mulai 0 sampai dengan 0,5 sampai dengan istimewa atau excellent di atas 4. Dan kita kembali ke grafiknya lagi. Langsung kita buat tanda. Di sini adalah tanda TOC 4%. Nah, karena semua formasi mempunyai nilai TOC di atas 4%, maka menurut Peters dan Casa tahun 1994, klasifikasi TOC batuan induk dari 3 formasi ini adalah excellent. Selanjutnya, jawaban poin B. Buatlah grafik Tmax dalam derajat Celcius versus kedalaman dalam meter dan tentukan level kematangan di setiap formasinya. Tampilkan data tabelnya, kemudian kita pilih kolom kedalaman dan Tmax-nya. Oke, kita dekatkan supaya mudah untuk dilihat. Kemudian dari tiap formasinya kita plot dalam suatu grafik dan ini grafiknya. Setelah itu kita lihat referensinya, berapakah Tmax pada suhu immature, mature, dan post-mature. Oke, setelah kita lihat referensinya, kita kembali ke grafik dan kita plot sesuai dengan referensi tadi, kurang dari 435 derajat Celcius yaitu immature, kemudian 435 sampai 470 yaitu mature,
dan di atas 970 yaitu post mature. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa formasi A dan B termasuk dalam level kematangan mature atau matang, sedangkan formasi C dalam level post mature atau over mature atau telah matang. Selanjutnya poin C. Buatlah grafik RO versus kedalaman dan tentukan perkiraan warna spora dari setiap formasinya berdasarkan tabel menurut Kansler dan kawan-kawan tahun 1998 dalam Herianto tahun 2007. Ya, kita pilih kolom kedalaman dan RO. Kemudian tiga formasi tersebut kita plot dalam satu grafik. Ya, inilah grafiknya. Kemudian kita seperti biasa lihat ke referensinya. Lihat pada kolom RO dan pewarnaan spora. Setelah kita amati dan teliti nilai dan warna-warnanya, kita kembali ke tabel, maksudnya grafik, lalu kita analisis. Dan setelah kita analisis, kita interpretasikan bahwa warna spora pada formasi A, yang mana nilai RO-nya 0,5 sampai 0,55 adalah berwarna jingga. Sedangkan pada formasi B yang mempunyai nilai RO 0,5 sampai 0,6 juga masih termasuk jingga. Sedangkan formasi C yang mana mempunyai range nilai 1,2, 1,3 dan 1,5, yaitu warna sporanya diperkirakan coklat kecuali nilai RO pada formasi C yang paling bawah, yaitu 1,5, yang mana warnanya antara coklat atau hitam atau coklat kehitaman. Ya, selanjutnya nomor 1 poin D, buatlah diagram Van Crevelen AI versus OI dan tentukan tipe kerogen dan jenis migas yang dihasilkan dari setiap formasinya. Ya, kita pilih kolom kedalaman dan S1, S2, dan S3. Pertama-tama kita buat kolom tambahan yaitu kolom HI dan OI dengan formula sesuai dengan video atau materi sebelumnya, yaitu HI sama dengan SO per TOC dikali 100. Sedangkan OI yaitu S3 per TOC dikali 100. Kemudian kita tampilkan dalam tabel HI dan OI di sebelah tabel datanya tadi. Setelah dapat tabel HI dan OI, selanjutnya kita membuat diagram Crevelen HI dan OI dengan skala X dan Y-nya disamakan dengan sumber referensi seperti ini. Selanjutnya kita membuat grafik HI dan OI sesuai dengan referensi ini. Ya, ini hasilnya. Untuk mempermudah analisis, kita digitasi tren tipe 1, tipe 2, dan tipe 3-nya. Ya. Kemudian sejenak kita lihat referensinya dari McCarthy et al. Selanjutnya kita interpretasikan bahwa formasi A memiliki tren tipe kerogen 1, yaitu jenis migas yang dihasilkannya minyak. Kemudian formasi B termasuk dalam tipe kerogen 2 yang menghasilkan minyak dan gas. Kemudian pada formasi C merupakan tipe kerogen 3 yang menghasilkan gas. Pada dasarnya bisa kita pertajam lagi analisisnya dengan mengolah data-data pirolisis yang lain seperti S2 per S3, kemudian nilai klasifikasi nilai hidrogen index untuk menentukan tipe kerogen dan
jenis hidrokarbon yang dihasilkan. Namun untuk kali ini saya batasi pada tabel tipe kerogen dan lingkungan pengendapan bermaterial dan tipe migas yang dihasilkan saja. Ya, selanjutnya soal nomor 2. Ya, diketahui bahwa ini adalah tabel hasil pengukuran TOC, pirolisis, dan RO dari 3 formasi yaitu X, Y, dan Z. Dalaman dalam meter, TOC dalam persen, Tmax dalam derajat Celcius, dan RO dalam persen. Pertanyaannya, A. Buatlah grafik TOC dalam persen versus kedalaman dalam meter dan tentukan kualitas batuan induknya dari setiap formasi berdasarkan klasifikasi TOC menurut Peters dan Casa tahun 1994. B. Buatlah grafik Tmax dalam persen versus kedalaman dalam meter dan tentukan level kematangan dari setiap formasinya. C. Buatlah grafik RO dalam persen versus kedalaman dalam meter dan tentukan perkiraan warna spora dan produk atau jenis hidrokarbon yaitu migas dari setiap formasinya berdasarkan tabel menurut Chancellor dan kawan-kawan tahun 1978 dalam Herianto tahun 2007. Jawabannya yaitu kita mulai dari poin A mengenai TOC versus kedalaman. Ya, ini adalah grafik yang dihasilkan. Kita lihat referensinya, lalu kita plot dalam grafik TOC versus kedalaman. Hasilnya yaitu formasi X berada dalam rentang 0 sampai 0,5, berarti kualitasnya adalah buruk atau poor. Selanjutnya formasi Y berada dalam rentang 1 sampai 2%, berarti kualitas batuan induknya adalah baik atau good. Kemudian formasi Z, kualitas batuan induknya sangat baik atau very good karena mempunyai nilai TOC 2 sampai 4%. Selanjutnya poin B, membuat grafik Tmax dalam derajat Celcius versus kedalaman untuk menentukan level kematangan. Ya, ini adalah grafiknya, yaitu Tmax versus kedalaman yang merupakan plot dari setiap formasi X, Y, dan Z. Kemudian kita lihat referensinya, berapa nilai Tmax, Tmacher, Mecher, dan Post-Mecher. Kemudian kita plot atau analisis, dan hasilnya formasi X memiliki level immature karena mempunyai suhu Tmax-nya di bawah 435. Kemudian formasi Y levelnya adalah mature karena memiliki nilai Tmax antara 435 sampai 470. Dan formasi Z berstatus atau memiliki level post mature karena memiliki suhu Tmax di atas 470. Selanjutnya poin C mengenai grafik RO versus kedalaman untuk menentukan perkiraan warna spora dan produk atau jenis hidrokarbon migas. Ya, ini adalah hasil plot tiap formasi dalam grafiknya, dan ini adalah tabel atau gambar untuk referensinya. Lalu kita bawa dalam grafiknya. Ternyata formasi X memiliki warna sporanya yaitu kuning dengan tipe migasnya ionic gas atau mungkin tidak ada
karena tidak setiap tempat bisa menghasilkan biogenic gas. Selanjutnya formasi Y, berwarna sporanya adalah jingga dan gas yang dihasilkan yaitu minyak. Kemudian formasi Z, warna sporanya yaitu coklat atau hitam dengan produk migasnya adalah kondensat atau gas basah. Ya, selanjutnya soal nomor 3 atau yang terakhir. Diketahui berikut ini adalah tabel hasil pengukuran pirolisis, RO, TAI atau Thermal Alteration Index, dan CAI, Canodon Alteration Index. Pertanyaannya, dari data tabel tersebut, tentukan atau tandai area atau zona nilai immature, mature, dan post-mature. Jawabannya yaitu yang pertama, kita lihat dulu dari tabel yang menghubungkan antara level kematangan thermal batuan induk, RO, Tmax, dan TAI. Di situ dilihat bahwa level immature ditunjukkan dengan nilai RO-nya kurang dari 0,6, Tmax-nya kurang dari 435 derajat Celcius, dan Thermal Alteration Index-nya di bawah 2,6. Sedangkan level kematangan thermal mature memiliki rentang nilai RO-nya 0,6 sampai 1,35, Tmax-nya adalah 435 sampai 470, dan TAI-nya 2,6 sampai 3,3. Sedangkan level kematangan thermal minyak bumi post mature memiliki nilai RO di atas 1,35, nilai Tmax-nya di atas 470, dan nilai TAI-nya di atas 3,3. Oke, selanjutnya kita lihat tabel yang menghubungkan antara CAI dan RO yang kita lihat saat ini. Di situ kita lihat bahwa CAI level 1 disamakan dengan atau selevel dengan nilai RO kurang dari 0,8. Yang mana kita lihat pada tabel sebelumnya, nilai RO kurang dari 6 yaitu immature. Berarti CAI level 1 juga memiliki level yang sama, yaitu immature, dan mungkin early atau baru masuk mature di level 1 menuju level selanjutnya. Ya, selanjutnya level 1,5 CAI setara dengan nilai RO-nya 0,7 sampai 0,85, yang mana nilai RO pada range ini sudah mulai masuk level mature sampai dengan level 2, yaitu 0,85 sampai 1,3. Nah, sedangkan untuk nilai CAI nomor 3 yang mana setara dengan nilai RO-nya 1,4 dan seterusnya, ini sudah mulai masuk fase post mature. Oke. Selanjutnya kita kembali ke tabel soal nomor 3. Dengan kita membandingkan dua tabel referensi yang tadi, dapat mengaplikasikan dalam soal nomor 3 ini, yaitu pada 3 baris paling atas, yang mana Tmax-nya adalah 420 sampai 440, nilai RO-nya adalah
sampai dengan 0,6, TAE-nya 2,6, dan CAE-nya adalah 1. Ini zonanya adalah zona immature. Selanjutnya, baris keempat dan sampai baris ke-8, yang mana Tmax-nya adalah 450 sampai 470, kemudian RO-nya 0,8 sampai 1,35, kemudian TAE-nya 2,8 sampai 3,4, dan CAE-nya 1,5 sampai 2, ini adalah mature. Sedangkan sisanya di atas nilai tersebut yaitu over mature. Ya, itulah latihan soal pada materi kali ini. Ini adalah referensi yang digunakan dalam soal kali ini. Ya, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.